Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini 3 Maret 2025, BPS Kabupaten Banyumas akan merilis beberapa indikator, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas 2024. Yang pertama, mari kita ikuti rilis inflasi Purwokerto bulan Februari 2025. Pada bulan Februari, inflasi bulan ke bulan mantuman Purwokerto adalah deflasi minus 0,52% dengan indeks harga konsumen 105,04. Kemudian inflasi tahun ke tahun atau year to year Februari 2025 terhadap Februari 2024 adalah sebesar minus 0,11%. Kemudian inflasi tahun kalender Februari 2025 terhadap Desember 2024 adalah minus 1,06%. Kalau kita lihat perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, di bulan Februari 2025 ini deflasinya lebih naik, artinya lebih kecil, lebih rendah dibanding pada posisi bulan Januari, di mana Februari adalah minus 0,52, sementara Januari minus 0,54. Tapi jika dibanding Februari 2024, inflasi di bulan Februari ini jauh turun banget, dalam banget. Kita deflasi minus 0,52, tapi di bulan Februari inflasi 0,61. Mari kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluarannya untuk bulan ke bulan atau month to month. Kita deflasi Purwokerto minus 0,52. Ya, kalau kita lihat kelompok pengeluarannya, yang pertama, yang paling dalam terjadi deflasi ada di kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yaitu mencapai minus 5 dengan andilnya minus 0,52. Berikutnya deflasi terjadi pula di kelompok makanan, minuman dan tembakau, yaitu deflasi minus 0,5, andilnya minus 0,15 ya. Jadi dua kelompok ini yang memicu terjadinya deflasi. Kemudian kita lihat 5 komoditas utama yang menjadi pemicu deflasi ataupun inflasi. Untuk deflasi, 5 komoditas yang ada deflasi dan inflasi mantuman terbesar di Purwokerto di bulan Februari. Yang pertama adalah tarif listrik, yaitu minus 0,72. Kemudian yang kedua adalah cabai merah minus 0,07, kemudian bawang merah minus 0,07, kacang panjang minus 0,03 dan cabai rawit minus 0,02. Kemudian yang menjadi inflasi 5 terbesar yang menahan mungkin laju deflasi. Yang pertama adalah tarif air minum PAM memberi andil 0,20%. Jadi inflasi di tarif air PAM ini mungkin sebagai dampak dari kenaikan tarif air minum di Perumda Banyumas berdasarkan SK Bupati nomor 500/696 tahun 2023 yang berisi tentang ketentuan tarif Perumda air di 2024 sampai 2025. Komoditas kedua adalah emas perhiasan, inflasi 0,04, memberi andil inflasi 0,04, kemudian bensin memberi andil 0,02, mie kering instan memberi andil 0,02 dan kue kering berminyak juga memberi angka yang sama, andil 0,02%. Selanjutnya kita lihat salah satu komoditas utama yang memberi andil deflasi paling tinggi, yaitu adalah tarif listrik 2022 sampai 2025. Jadi mantuman mulai 2022 sampai 2025, di mana posisinya 2022 sampai 2024 akhir relatif stabil
tapi kemudian pada saat bulan Januari itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Nilai konsumsi komoditas tarif air listrik menempati urutan ke-6 dari paket komoditas penghitungan inflasi di Kota Purwokerto. Nah, dari situ di dalam slide disebutkan dalam historis 3 tahun terakhir perubahan tarif listrik terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2022 dikarenakan adanya tarif adjustment atau penyesuaian tarif tenaga listrik pada kuartal 3 2022 oleh pemerintah. Kemudian pada Januari dan Februari 2025 pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan dengan daya listrik sampai 2200 volt ampere. Kemudian komoditas tarif listrik kembali menjadi penyumbang utama deflasi. Ya, tadi saya buat pada bulan Februari dengan tingkat deflasi untuk untuk komoditas tarif listrik adalah 26,51% dan andil deflasinya 0,72%. Pelanggan PLN yang telah menikmati diskon pada Januari 2025 adalah pelanggan prabayar dan Februari 2022 adalah pelanggan pasca bayar. Pelanggan prabayar listrik PLN Purwokerto sebanyak 54%, sedangkan untuk pelanggan yang pasca bayar 45%. Sehingga deflasi pada bulan Februari tidak terlalu dalam dibandingkan bulan Januari. Kita lihat nanti di bulan berikutnya apakah kondisinya akan berubah atau tidak. Perkembangan inflasi selanjutnya adalah inflasi komoditas bensin. Komoditas bensin terdiri dari Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo. Kenaikan harga inflasi bensin tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2024 dan penurunan harga deflasi terdalam pada bulan Oktober 2024. Tingkat inflasi dan andil bensin pada bulan Februari 2025 masing-masing sebesar 0,58 dan 0,02%. Kalau kita lihat grafiknya itu sangat signifikan pergeserannya mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember di 2024 dan kemudian naik kembali di 2025 Januari, Februari. Ya. Kemudian andilnya ekuivalen dengan inflasi bensin di mantumannya ini. Di kiri bawah, kanan bawah tabel harga bensin Desember 2024, Februari 2025, Pertamax di Desember 12.100, Januari 2025 adalah 12.500, sementara di Februari 2025 adalah 12.900. Sementara Pertamax Turbo pada Desember 2024 sebesar 13.550, Januari 2025 sebesar 13.700 dan Februari 2025 sebesar 14.000. Itu adalah di bensin. Kita lihat inflasi tahun ke tahun, yaitu bulan Februari 2025 Purwokerto adalah minus 0,11. Jadi kalau kita lihat grafiknya sangat dalam, ya. Jadi deflasinya minus 0,11. Nah, tingkat inflasi tahun ke tahun 2025 lebih rendah dibanding dengan bulan sebelumnya dan juga lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, ya. Di tahun yang lalu Februarinya 2,43, posisi Februari sekarang adalah minus 0,11 year on year-nya. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, kita lihat komposisinya untuk kelompok pengeluaran tetap perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga itu mengalami inflasi minus 14,18, deflasi minus 14,18 dengan andilnya adalah minus 1,63. Kemudian informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi minus 0,23 dengan andilnya adalah minus 0,01. Sementara yang mengalami inflasi adalah di kelompok penyedia makanan, minuman, restoran, dan kemudian disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Itu adalah inflasi year on year. Kalau kita lihat 5 komoditas dengan andil deflasi dan inflasi year on year terbesar di Purwokerto di bulan Februari 2022 adalah, kita lihat di situ andil deflasinya. Yang pertama tarif listrik minus 1,97, kemudian beras minus 0,33, cabai merah minus 0,07,
tomat minus 0,03 dan daun bawang minus 0,03 pula. Kemudian andil inflasi dalam hal ini ya, yang pertama emas perhiasan. Jadi pada saat mantuman yang pertama adalah air minum, tapi secara year on year andil pertamanya yang menyebabkan inflasi adalah emas perhiasan, yaitu sebesar 0,25. Kemudian minyak goreng 0,21, tarif air minum pam 0,2, cabai rawit 0,13 dan bahan bakar rumah tangga 0,11. Nah, itu tadi adalah gambaran inflasi indeks harga konsumen Purwokerto di bulan Februari tahun 2025. Indikator selanjutnya yang kita sampaikan adalah produk domestik bruto, dalam hal ini biasanya masyarakat mengenalnya dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi 2025 itu pertumbuhan ekonomi Banyumas 2024 memiliki beberapa catatan yang mungkin kita bisa ikuti pula. Nah, tadi sampaikan inflasi pertama adalah inflasi Purwokerto di Desember 2023 sampai Desember 2024 secara mantuman itu adalah sangat fluktuatif, dan pada saat di Desember 2023 akhir itu 2,61, kemudian turun dan seterusnya hingga sampailah di November itu di titik 1,07, kemudian Desembernya naik lagi 1,51. Kalau kita secara Jawa Tengah, regional Jawa Tengah, inflasi YoY Desember 2024 tertinggi dan terendah di Jawa Tengah bisa kita lihat. Kota Tegal adalah kota yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu mencapai angka 2,19%, dan yang terendah adalah Kota Surakarta 1,5%. Sementara Purwokerto yang cerminan sebagai Kabupaten Banyumas adalah 1,51%. Ini adalah gambaran untuk harga. Kemudian kalau kita lihat secara supply atau produksinya, kita lihat di 2023 luas panen dan produksi 2023, luas panen padi dalam hal ini ada 51.331 hektar. Kemudian di 2024 turun sekitar 12% menjadi 45.096 hektar. Itu adalah luas panennya. Ekivalen produksi padinya di 2023 ke 2024 mengalami penurunan 19,21% terhadap 2023, dari 290.224 ton GKG gabah kering giling menjadi 226.386 gabah kering giling, turun 19,21% atau turun 53.839 ton gabah kering giling. Kemudian kalau kita lihat komoditas lainnya di tanaman perkebunan di 2024 terhadap 2023 juga relatif mengalami penurunan. Contohnya ada di situ di layar, lada dari 71,31 ton ya, di 2023 menjadi 61,85. Aren 6,42 ton di 2023 menjadi 0. Kemudian teh ini sangat signifikan 32 ton menjadi 2,99. Tebu juga sama, sangat signifikan 725 ton menjadi di 2024 tidak berproduksi sama sekali. Karet 182,7 ton menjadi 122,93. Kemudian kelapa sangat signifikan dari 70.037 ton itu menjadi hanya 15.456 ton. Jadi sangat signifikan penurunan, hampir 60.000 ton sendiri. Oke, kita lanjut melihat kayu hutan. Kayu hutan juga mengalami penurunan. Di situ ada kayu lapis dan kayu bulat telok. Dari kayu lapis dari 47.472,91 meter kubik menjadi 21 ribuan meter kubik. Kayu bulat telok juga sama, turun lebih dari 50%, dari 223.034 meter kubik menjadi hanya 103.250 meter kubik, hampir lebih dari 50%
penurunannya. Kemudian presentasi kenaikan listrik yang disalurkan untuk posisi di 2024 bisa kita lihat di layar. Untuk industri adalah 2,75, bisnis 10,86% kenaikannya, rumah tangga 11,99% dan sosial 19,99%. Ini persentase penggunaan listrik. Oke, kemudian kita lihat industri bisa dalam hal ada industri besar, industri kecil dan menengah. Secara direktori, secara jumlah, untuk yang berubah relatif signifikan ada di industri kecil, ya ada kenaikan sekitar 100-an ya, 100 lebih jumlah industri kecil di Kabupaten Banyumas. Kemudian kalau dari bahan galian kita Kabupaten Banyumas itu relatif relatif saling substitusi ya. Tanah uruk mengalami penurunan, tanah liat mengalami kenaikan, pasir dan batu mengalami kenaikan, basal itu juga mengalami kenaikan, andesit juga mengalami kenaikan. Jadi ini di bahan galian ya. Kemudian kalau dari akomodasi perhotelan kita lihat ya, jumlah hotel, jumlah akomodasi dalam hal ini di Kabupaten Banyumas di 2024 mengalami kenaikan 32 unit dari 184 menjadi 216 unit ya. Kemudian tingkat penghunian kamarnya dari 37,96% di 2023 menjadi 2024 mengalami penurunan untuk tingkat penghunian kamarnya ya. Jadi 2024 tingkat penghunian kamar mengalami penurunan dari 37,96 menjadi 36,25. Nah, kemudian kalau kita lihat transportasi lintas angkutan penumpang KI di wilayah Daob 5 Purwokerto, eksekutif naik 10,75%, untuk bisnis turun 11,80% dan ekonomi naik 24,72%. Nah, itulah tadi sekilas fenomena yang mempengaruhi kondisi ekonomi Kabupaten Banyumas 2024. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas 2024 dibandingkan 2023. Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan 5,29% ya. Kalau kita lihat di bawah grafik itu kita membandingkan antara Kabupaten Banyumas dan Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas masih berada di atas. Jadi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Jadi kalau kita lihat mulai 2019 sampai 2024, Kabupaten Banyumas masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah. 2023 Jawa Tengah 4,97, Kabupaten Banyumas 5,4, dan di 2024 ini Provinsi 4,95, Kabupaten Banyumas 5,29%. Kalau kita lihat PDRP atas dasar harga berlaku di 2023 adalah sebesar 68.751 miliar, sementara di 2024 adalah 74.162,92 miliar. Untuk atas dasar harga konstan 2023 angka di Kabupaten Banyumas adalah 45.396,3 miliar. Kemudian di 2024 47.795,71 miliar ya. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan ya, ekonomi Banyumas di tahun 2024 ini tumbuh lebih lambat dibanding 2023 ya. Sementara sejak tahun 2019 kita masih berada di atas Jawa Tengah. Oke. Kalau kita lihat kategorinya yang biasa kita sebut adalah lapangan usaha, tapi kalau di dokumen kita lebih mengenal 17 kategori. Nah, kalau kita lihat lapangan usaha, kita melihat kontribusinya 2024 kontribusi terbesar masih ada di industri, yaitu 26,40%, diikuti perdagangan 14,98% dan konstruksi 13,26%.
Kemudian yang nomor 4 dan 5 adalah pertanian dan infocom. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan ya, dari 5 komoditas kontributor terbesar ini sangat menarik adalah di pertanian. 4 yang lainnya mengalami pertumbuhan, tapi di pertanian mengalami kontraksi, yaitu sebesar minus 0,54%. Nah, jadi di PDRB di lapangan usaha ini, industri pengolahan menjadi kategori tadi 26,4%. Kemudian tertinggi pertumbuhan pada pada lapangan usaha penyediaan makanan, minuman, dan akomodasi dan jasa perusahaan, yaitu mencapai angka 9,87% pertumbuhannya. Dan lapangan usaha pertanian tadi disebutkan mengalami kontraksi minus 0,54%. Masih menyebut di kontribusinya peranan, dalam ini kita bergerak tidak di lapangan usaha tapi di PDRB pengeluaran ya. Kontribusi terbesar untuk PDRB pengeluaran ada di konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 64,14%. Kemudian diikuti oleh PMTP pembentukan modal tetap bruto 35,41%, sementara konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga non profit rumah tangga itu masing-masing 6,99% dan 1,34%. Kalau kita lihat pertumbuhannya, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,77%, sementara PMTP tumbuh 6,54%. Ya, jadi relatif besar. Sementara konsumsi pemerintah tumbuh hanya 1%. Oke, lanjut. Nah, ya kita lihat perkembangan struktur atau peranan ekonomi, peranan PDRB sejak 2021 sampai 2024. Jadi 5 besar masih industri, perdagangan, konsumsi, pertanian, infocom, dan jasa pendidikan. Industri masih berkisar di angka 26 ya. Kemudian pertanian di angka 11, konstruksi angka 13, perdagangan angka 15. Dan mungkin yang relatif menurun peranannya di lapangan usaha perdagangan 2024 dari 15,29% di 2023 menjadi 14,98%. Sementara untuk industri naik dari 26,01 menjadi 26,40%. Nah, yang pertanian kontribusinya juga turun di 2024 11,16% dari 11,57%. Seperti kita sampaikan, pertanian di 2024 mengalami kontraksi minus 0,5 ya. Kemudian kalau di pengeluaran di 2021 sampai 2024 peranan konsumsi rumah tangga relatif tetap ada di angka 64%. Kemudian yang dikonsumsi pemerintah ini di 2024 mengalami penurunan 6,99 dari 7,23 ya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini adalah kita lihat PDB per kapita Banyumas. Jadi PDB per kapita Banyumas, PDB per kapita merupakan merupakan pembagian antara nilai PDB dengan jumlah penduduk ya. Tapi PDB per kapita ini tidak bisa digunakan sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi. PDB per kapita bukan pendapatan real ya, bukan pendapatan real yang diterima oleh setiap penduduk. Jadi bukan pendapatan, bukan rupiah yang diterima oleh setiap penduduk, sehingga tidak boleh dianggap sebagai ukuran tunggal untuk kesejahteraan atau kualitas hidup atau pembangunan berkelanjutan. Jadi PDB per kapita bukan menjadi alat tunggal. Nah, tapi bisa digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur aktivitas ekonomi. Nilai PDB per kapita Kabupaten Banyumas sejak 2022 sampai 2024 terus naik ya, sangat signifikan. 2022 dari angka 34,71 juta rupiah, kemudian 2023 angka 37,6 juta rupiah, dan di 2024 mencapai angka 40,15 juta rupiah, sangat tinggi. Nah, lanjut. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan di hari ini. Indikator yang lain akan kita sampaikan pada rilis berikutnya.
Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.